Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ballighna Ramadan warzuqna fihi at-taufiq 'ala ta'ah wassalamata min kulli ma'siyah. Waj'alna minal muttaqin al-maqbulin, Allahumma amin. Para jamaah sekalian, para bapak, para ibu, rekan-rekan semua yang kami hormati, kami cintai, alhamdulillah. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini sekarang 9 Sya'ban. Sekarang tanggal berapa Februari? 8. Ya, kalau 8 berarti 9 Sya'ban. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat rezeki bisa dipertemukan oleh Allah di masjid kita. Mohon maaf sebelumnya para jamaah kalau agak tertahan, tapi ini nikmat dari Allah. Yakinilah dan bersyukurlah pertemuan ini bukan sekedar kebetulan, tapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita sehingga kita diberi kesempatan pahala yang sangat besar di bulan Sya'ban, yaitu kita berada di masjid, sholat berjamaah, kemudian ada sebab yang mengharuskan kita duduk menunggu sholat berikutnya. Mohon diniatkan juga untuk i'tikaf, untuk menunggu sholat isya. Pahalanya sangat besar. Selain diniatkan untuk mencari hidayah, mencari ilmu, menambah bekal dalam rangka menyambut Ramadan maupun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat ini Bapak Ibu penting sekali. Karena kita sudah tahu bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bagaimana likulli imri'in ma nawah. Dan bagaimana Nabi bersabda, yub'atsuna ala niyatihim. Jadi sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niat, dan setiap orang berhak mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Dan manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Jadi faktor niat ini sangat penting. Di antaranya tadi sudah saya sampaikan, kita harus niat apa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini karena kita di bulan Sya'ban dan sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga disyariatkan untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong hadirnya tamu agung bulan Ramadan. Karena itu saya akan gunakan waktu untuk mengajak jamaah sekalian merenung. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan di bulan Sya'ban ini. Renungan ini bersifat tarbawiyah, bersifat mendidik kita semua agar menjadi lebih baik. Apakah di bulan suci, di bulan Sya'ban yang ditambah lagi adalah untuk menyongsong Ramadan, atau di waktu-waktu yang lain. Ini adalah pelajaran paling berharga yang Allah berikan di bulan Sya'ban. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa. Jadi pelajaran pertama adalah soal puasa. Karena Nabi tahu, menyadari bahwa Sya'ban adalah syahrun yatasya'abu fihil khair, bulan yang di dalamnya isinya adalah kebaikan itu bercabang-cabang. Sya'ban yatasya'abu fihil khair, bulan yang memang diistimewakan oleh Allah untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sangat senang berpuasa di bulan Sya'ban. Sampai kesaksian pembantunya sahabat Anas radhiyallahu anhu, kana ahabbus shaumi ilaihi fi Sya'ban, adalah puasa yang paling Rasulullah cintai, puasa sunnah, yaitu di bulan Sya'ban. Ini pembantunya, pelayannya itu sampai bisa faham, bisa menyimpulkan. Apalagi istrinya seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, itu menyaksikan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara min as-shaumi illa fi Sya'ban. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu yasumu syahran ghaira Ramadan illa Sya'ban, au kama qalu radhiyallahu anhum. Jadi saya tidak pernah melihat Nabi itu puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Saya tidak melihat Rasul banyak berpuasa di satu bulan selain bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ujian bagi kita. Jadi letak daripada pelajarannya di mana? Kalau kita, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita diuji oleh Allah. Apakah kita juga mencintai apa yang beliau cintai? Ataukah kita tidak peduli sama sekali? Nah, itu kan pertanyaannya di situ. Letak tarbiyahnya. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan terdorong, akan termotivasi, akan terpanggil untuk mencintai apa yang beliau cintai. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, tersebut di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, bi sanad fihi maqal walakin ma'nahu sahih wa huwa muqarrar fil Quran wa fil ahadits al-ukhar, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang kamu dengan iman yang sempurna hingga keinginannya, hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Bapak Ibu, kalau kita suka setiap hari makan, pasti demikian watak manusia. Kemudian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata ini bulan Sya'ban, beliau sangat senang untuk berpuasa. Puasa yang paling beliau sukai adalah puasa Sya'ban. Nah, ini keimanan kita itu akan menuntun kita untuk belajar ikut mencintai puasa Sya'ban. Karena kita ingin bersesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda, oh berarti hati kita ini nyetrum, nyambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyambung dengan kecintaannya. Itu kalau hati kita beriman. Kalau tidak, ya maka tadi itu ya nggak nyambung, biasa-biasa saja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, soal keberadaan kedudukan bulan Sya'ban yang sangat istimewa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sehingga Nabi mengkhususkan bulan Sya'ban dengan puasa. Ini termasuk ibadah khusus di bulan Sya'ban. Dalilnya khusus, ibadahnya khusus, diterangkan, dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kedudukan bulan Sya'ban. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua adalah tentang dilaporkannya amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Sya'ban. Amal kita setahun, ya ibaratnya tutup bukunya itu di bulan Sya'ban untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang saya terangkan ini adalah hadis-hadis yang sahih. Nanti saya sampaikan beberapa contoh hadis-hadis yang tidak sahih. Karena di bulan Sya'ban ini ada beberapa hadis sahih, ada banyak, lebih banyak yang tidak sahih, yang sangat lemah atau bahkan palsu. Nah, di sini ada pelajaran lain. Ya, ada pelajaran lain nanti kita sampaikan. Jadi pelajaran kedua soal diangkatnya amal soleh kita, dilaporkannya di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diceritakan oleh Usama bin Zaid, hadis riwayat Tirmidzi, Nasai, hadis sahih. Di dalamnya ada sabda Nabi begini, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Monggo ini sama-sama direnungkan. Sya'ban itu bulan di mana amal soleh, di mana amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana uhibbu, dan saya suka, saya ingin, saya kepingin an yurfa amali, untuk diangkat amal saya kepada Allah, wa ana shaim, sementara saya dalam keadaan puasa. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah nikmat Allah yang besar, di mana amal dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini. Dan Nabi pun memberi petunjuk bahwa pada saat amal kita itu diangkat, Nabi memberi petunjuk dan memberi contoh bahwa kondisi terbaik saat kita dilaporkan kepada Allah itu adalah saat kita berpuasa. Ini juga ujian Bapak Ibu, bagi kita adalah tarbiyah, pendidikan. Ya, kira-kira kalau kita ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, kita sedang apa? Apakah kita kesenangannya seperti Rasulullah, enaknya sedang berpuasa, atau beribadah yang lain tapi ada kesadaran, ataukah tidak ada kesadaran? Nah, ini adalah soal kepekaan iman, kesempurnaan iman, bahwa kita sangat sensitif terhadap apa-apa yang sudah Allah terangkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan. Dan memang yang berhak untuk menilai amal manusia itu Allah, yang memberi balasan itu Allah. Maka sudah seyukjanya, sudah seharusnya kita sangat perhatian dengan mutu amal kita. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'uhu. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik kepada Allah, dan amal soleh juga naik kepada Allah, dilaporkan, disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pelajaran kedua, kita harus perhatian dengan soal pelaporan amal kepada Allah di bulan Sya'ban. Walaupun amal soleh itu banyak ragam, ya, tetapi Rasulullah memilih amalan yang khusus itu di bulan Sya'ban gitu.
Nah, kalau kita misalkan tidak meniru yang puasanya, ya paling tidak kita punya kesadaran untuk berada dalam ibadah, terserah ibadah yang mana. Sangat banyak pilihan dari Allah ibadah-ibadah sunnah. Walaupun yang terbaik tentunya adalah ibadah puasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya samalah kalau panjenengan kerja di kebun, kemudian majikan datang atau dilaporkan kepada majikan, ya ditentukan harinya ini saya laporkan loh, nanti mungkin juga majikan mungkin kunjungan jam sekian itu. Nah, kira-kira di saat yang diberitakan majikan akan datang, sampean akan senang dalam keadaan bagaimana saat disaksikan oleh majikan? Saat istirahat, saat males, saat bekerja yang sangat disukai sama majikan. Kinten-kinten sing apa? Sing beling, sing laya-laya, apa sing kerja keras? Pasti kerja keras karena kita kepingin bayaran dari majikan. Nah, kita ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi itu betul-betul pelajaran berharga bagi kita. Kita tambahkan lagi Bapak Ibu rahimakumullah, soal pelajaran ini kita analisa lagi nomor 3. Soal akhlak ataupun cabang iman berbentuk rasa malu. Rasa malu itu Bapak Ibu adalah salah satu cabang iman. Al-haya'u syu'bah minal iman. Bahwa rasa malu itu adalah salah satu cabang dari cabang iman. Al-haya' la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali yang baik-baik saja. Khususnya malu kepada Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan dalam mewujudkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang kita baca tadi, wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Saya ingin saat amal saya dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin, ya tentu dilaporkan oleh para malaikat. Maka saat dilaporkan itu saya dalam keadaan puasa. Ini artinya apa? Rasulullah SAW itu merasa malu kalau sampai dilaporkan amalnya kepada Allah dalam keadaan tidak puasa. Ada rasa malu, puncak dari rasa malu beliau, akhirnya beliau melakukan apa yang paling Allah sukai. Karena sebagaimana hadis Bukhari, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia itu adalah untuk manusia, kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia meninggalkan makannya, minumnya, istrinya, semuanya bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, karena aku. Maka puasa itu adalah untukku, untuk mengagungkan Allah. Sehingga manusia rela meninggalkan kesukaan makannya, minumnya, istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Nah, karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam merasa malu kalau dipandang oleh Allah atau dilaporkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpuasa. Nah, ini tentu pelajaran berharga bagi kita semua. Mari nilai-nilai ini kita tanamkan kepada anak istri kita. Walaupun kita tidak bisa puasa sebanyak Rasulullah di bulan Sya'ban, tapi nilai itu mesti ada dalam diri kita, lalu ada bagian dari puasa untuk Allah. Selebihnya silakan, yang paling nyaman ibadah apa, tapi ada kesadaran saya harus dalam keadaan puasa, dalam keadaan taat kepada Allah di bulan Sya'ban.
Jangan sampai biasa-biasa saja, karena Nabi tidak memperlakukan biasa. Ini penting, ini pendidikan. Disampaikan semua kepada anak istrinya, nah ini bulan Sya'ban itu begini, 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 begini. Ayo kita berpuasa. Bagus puasa dibarengkan Senin, Kemis, atau puasa yang lain, ya, puasa 3 hari dalam 1 bulannya, tanggal 13, 14, 15, monggo, yang mana saja. Atau ya kepingin puasa 1 pekan berurutan, monggo, 2 pekan, monggo. Tapi jangan sampai telat, karena sabda Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban walam yasum ahadukum fala yasum. Ya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah nisfu Sya'ban kemudian salah seorang kamu kok belum puasa, ya sudah jangan puasa. Nah, artinya jangan sampai telat. Nah, ini kalau di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah termasuk adalah dilarang. Kalau sampai tanggal 15-nya enggak ada puasa, setelah 15 enggak boleh puasa. Kecuali yang boleh itu 1, orang yang sudah berpuasa sebelum tanggal 15. 2, orang yang punya kebiasaan. Pokoknya biasanya puasa Senin Kemis. Ya dia boleh ya untuk berpuasa. Tapi kalau nggak puasa sama sekali, tiba-tiba setelah tanggal 15 baru puasa, itu yang dilarang. Ya, itu yang dilarang. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ini penting, tidak kalah pentingnya, nomor 4. Bapak Ibu rahimakumullah, nomor 4. Nomor 4 ini soal ampunan Allah. Ini salah satu nikmat Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita semua, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, secara umum tanpa kecuali. Ya, secara umum, nanti ada kecualinya, kecuali 2 orang. Di bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfu Sya'ban, nanti malam 15, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis yang dihasankan oleh Syalbani, sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menghasankan. Kita ambil yang menghasankan. Yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw li musyahinin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan para hambanya di malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni semua hambanya, hambanya yang beriman, hambanya yang beriman, semua yang mukmin itu mendapatkan bagian ampunan Allah yang umum ini, pengampunan umum. Bapak Ibu rahimahullah. Tapi ada manusia yang merugi, yang celaka. Padahal Allah itu dengan kemurahannya memberikan ampunan yang sangat murah. Tetapi 2 orang ini tidak mendapatkan. Pertama adalah illa lil musyrikin, kecuali untuk orang musyrik Allah nggak ngasih. Yang kedua, au limusyahinin, orang yang bertengkar, Allah tidak memberi ampunan. Ini artinya, ini istimewa Bapak Ibu. Biasanya ampunan itu diberikan karena amal. Siapa yang sholat diampuni, sedekah diampuni, puasa diampuni, wudhu diampuni. Ini bukan amal, bukan amal yang bersifatnya bekerja, melakukan aktivitas. Tapi justru diberikan kepada orang yang tidak melakukan itu saja. Orang tidak melakukan syirik, orang sudah bersih dari syirik,
sebelum malam nisfu Sya'ban dia sudah bersih dari syirik. Nah, bersih dari syirik Bapak Ibu tentu saja wajib belajar tauhid itu apa secara rinci, syirik itu apa secara rinci, sehingga bisa menghindari. Kalaupun sudah terjadi, sudah terjatuh di dalamnya, dia bisa membersihkan diri. Itu begitu malam nisfu Sya'ban dia sudah bukan orang musyrik, nggak ada syirik, itu dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah musyahin, orang yang bertengkar. Orang yang bertengkar tidak diampuni. Artinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diumumkan, silakan kalian selesaikan segala persoalan perseteruan orang tua dengan anak, suami istri, menantu dengan mertua, tetangga, teman. Monggo, setiap orang biasa begitu dalam hidup, ya. Macam-macam, kadang geger mergo anak, geger mergo sawah, geger mergo pelanggan dan seterusnya, macam-macam nggih. Nah, itu silahkan diselesaikan sebelum 15 malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, supaya kita posisinya bukan orang yang sedang bertengkar. Subhanallah, Allah ini menuntun ya kita semua untuk menjadi orang yang paling bahagia dunia akhirat. Bapak Ibu, kalau kita punya syirik, artinya ada masalah dengan Allah, kita nggak mungkin bahagia. Kemudian kita juga punya musuh, apalagi tetangga dekat, keluarga dekat, teman dekat, ya kurang bahagianya. Gimana kita hidup kok tidak rukun, melainkan kita bertengkar. Nah, pertengkaran-pertengkaran itu membawa kesengsaraan sendiri, kesialan sendiri, ya, termasuk kita gara-gara itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya bagaimana hati itu bersih kepada Allah, tidak ada syirik, walaupun syirik kecil yang berupa riya. Ya, berupa riya, ingin suka dipuji orang, bukan ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah bagaimana kita ini kok hidup ini tidak bisa harmonis. Misalkan hati itu kok kotor, tidak bersih, tidak mudah mengalah, tidak mudah memaafkan, yang semuanya itu harus dikaitkan karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, memaafkan biar Allah yang memaafkan kita. Nah, jadi yang kedua itu adalah hati harus bersih dengan sesama muslim, apalagi tetangga, orang tua, guru, orang-orang yang memang wajibnya dihormati. Dari sini maka hasad, dengki, zalim itu adalah dosa-dosa yang akan menghalangi kita dari kebahagiaan. Harusnya kita selesaikan sebelum malam nisfu Sya'ban, agar kita tidak disebut sebagai orang yang satu musyrik atau satu yang musyahin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan lebih-lebih ya kepada orang-orang mukmin yang wajib kita hormati. Orang tua, guru, para ulama, para sahabat. Itu doa kita kalau kita ingin masuk surga. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, ya Allah, ampuni kami, ampuni semua saudara kami yang mukmin yang lebih dahulu dari saya. Dan janganlah engkau jadikan di hati ini ada rasa dengki, benci kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini pelajaran berharga di bulan Sya'ban. Karena itu sampai-sampai salaf mengatakan di antara amal yang paling utama itu adalah bersihnya hati, lapangnya dada, bersihnya jiwa, dan sikap tulus kepada umat Islam. Sikap tulus kepada umat Islam. Dengan akhlak seperti inilah orang yang derajatnya tinggi mencapai derajat tinggi.
orang yang memimpin sampai kepada kepemimpinan, karena mereka itu berlapang dada, berhati bersih, mudah untuk memaafkan, melupakan keburukan dan mengembangkan kebaikan. Nah, itu yang harusnya kita pupuk. Kalau soal salah, Bapak Ibu, semua orang tukang salah, kullu bani Adam khata'. Tetapi yang terbaik yang menyadari bahwa itu tidak boleh dipasrah begitu saja, harus ada perlawanan. Wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah ya yang taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada setat awal, yaitu di jalan Allah yang lurus. Ya ibarat orang salah itu tergelincir, orang geger itu tergelincir, kembali ke jalan yang lurus, yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelima ini harus lebih khusus kita sampaikan, beda dari yang pertama, ada penekanan. Yang pertama tadi kan kedudukan bulan Sya'ban yang istimewa bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau ya sangat suka berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi sekarang yang ingin saya sampaikan nomor 5 ini tentang sunnah nabawiyah. Biar kita tahu realnya yang dilakukan Nabi, walaupun nanti dalam prakteknya kita tidak sama persis. Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan oleh Ummul Mukminin, nanti setelah ini saya tambahkan tentang hadis-hadis selain ini. Mohon diingatkan tentang malam nisfu Sya'ban tadi. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahra Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh selain Ramadan saja. Dan saya tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa dalam 1 bulan selain Sya'ban. Dalam satu riwayat, saya tidak pernah melihat Nabi SAW dalam 1 bulan itu puasanya lebih banyak selain bulan Sya'ban. Beliau di bulan Sya'ban itu puasa seluruhnya kecuali sedikit, atau bahkan puasa seluruhnya. Ini kata istrinya. Jadi puasa 1 bulan kecuali sedikit atau seluruhnya. Dalam satu riwayat Abu Daud, istrinya juga bilang, kana ahabbu asyami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasuma Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling Rasulullah suka untuk berpuasa bulan Sya'ban, kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Beliau sambung dengan Ramadan. Istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha juga berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban nyambung Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan hadis-hadis yang lain ataupun kesimpulan-kesimpulan dari para ulama yang lain, para ulama yang mengatakan seperti Ibnu Rajab, inna sauma siyama Sya'ban afdal min sairi suhur. Puasa Sya'ban itu adalah lebih utama dari puasa bulan manapun. Lalu Ibnu Rajab juga mengatakan ini, Ibnu Hajar mengatakan ini adalah dalil keutamaan bulan di bulan Sya'ban. Imam So'ani mengatakan ini adalah dalil bahwa bulan Sya'ban diistimewakan dengan puasa yang jauh lebih banyak ya daripada selain bulan Sya'ban, begitu seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini sunnah Nabi tentunya. Kita mungkin dalam prakteknya nggak bisa seperti ini.
Mungkin sebagian kita melakukan, sebagian kita tidak bisa sebanyak ini. Tapi paling tidak jangan sampai kita ketinggalan. Walaupun mungkin sehari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, kan lumayan, tidak terlalu tertinggal lah daripada tidak sama sekali. Karena Nabi hampir sebulan penuh. Nah yang seperti ini ketika kita hidupkan di rumah, situasi menyambut Ramadan itu terasa. Tidak ada nanti kesalahan perasaan tiba-tiba, loh kok tiba-tiba Ramadan ya? Ya kok tiba-tiba, kan bulan urutan ya ngoten ya Sa'ban Ramadan nggak tahu tiba-tiba. Ya sampainya nggak tahu iling lek Sa'ban ngoten ya. Jadi gara-gara nggak iling Sa'ban malah kok langsung Ramadan. Bukan langsung Ramadan, sampean sing nggak iling Sa'ban. Bapak Ibu rahimahullah, ini penting. Saya lanjutkan, saya khususkan dengan ini tentang hadis-hadis di malam nisfu Sya'ban. Kan itu sangat istimewa. Allah itu memberi kemurahan, memberi ampunan yang luar biasa. Kalau ada apa kira-kira amalannya? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berdasarkan hadis sahih tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus. Yang ada kita membersihkan diri, tidak ada syirik dan tidak bertengkar. Selesai sudah tengkar. Nah, yang ketiga, amal biasa. Semua amal yang ada. Amal khusus tidak ada. Ada banyak riwayat, tetapi hadisnya itu Bapak Ibu rahimahullah adalah hadis yang batil, hadis yang tidak benar, hadis yang batil ataupun palsu. Nah ini perlu kita ketahui, ini ujian lain lagi ya, termasuk ujian yang perlu kita ambil pelajarannya di bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban ini banyak sekali hadis palsu. Nah pelajarannya kita harus ingat kepada sabda Nabi SAW yang lain, hadis di mana Nabi SAW dalam Sahih Ibnu Majah, dalam hadis Ibnu Majah, beliau bersabda, iyyakum wa kathratal hadits anni, faman qala alayya falyaqul haqqan aw sidqa, wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ini bisa kita terapkan untuk edukasinya di bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, iyyakum wa kathratal hadits anni, hati-hati, kamu jangan banyak menceritakan dari saya. Jangan banyak menceritakan dari saya. Maksudnya jangan banyak itu jangan gegabah. Siapa yang berbicara atas nama saya, silahkan bicara yang benar ya, atau yang hak. Siapa yang berbicara atas nama saya yang saya tidak pernah mengucapkannya, silakan ngambil tempatnya di neraka. Di tempat lain Nabi mengatakan, berdusta atas nama saya tidak seperti berdusta atas orang lain. Karena itu pula Nabi juga pernah marah. Nabi pernah mendengar orang memanggil, ya Abul Qasim. Nabi noleh. Begitu Nabi kan punya kunyah Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim. Begitu Nabi noleh, ada yang berkata, bukan kepada anda. Dia manggil Abul Qasim kepada yang lain. Nabi marah sekali. Karena ini kan kemungkinan ini berarti banyak hadis palsu nanti atas nama Abul Qasim berkata, padahal Abul Qasim ada yang lain Abul Qasim. Ya kan Nabi, kamu jangan pakai namaku, jangan pakai nama kunyah Abul Qasim. Ya karena tadi itu
Loh kok jadi Nabi merasa dipanggil, begitu ngambil bukan sampean, Abul Qasim yang lain. Itu bahaya sekali. Makanya para ulama sepakat kalau dilarang menggunakan Abul Qasim di zaman beliau hidup. Baru khilaf itu setelah zaman sekarang bagaimana, boleh enggak gitu. Kalau zaman Nabi karena kepentingan tadi, nanti Abul Qasim berkata disangka Rasulullah padahal ini orang lain. Akhirnya kan campur antara sabda Nabi dan bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, begini singkat. Di antara hadis-hadis yang tidak benar itu bagaimana? Misalkan keutamaan bulan Sya'ban seperti keutamaanku mengalahkan seluruh nabi. Itu tidak pernah ada hadis begitu. Kalau sudah ada malam nisfu Sya'ban, silakan bangunlah sholat malam, sholat nisfu Sya'ban. Silakan kamu puasa siangnya, niat puasa nisfu Sya'ban. Hadisnya nggak benar semua. Jadi ibadah khusus ya puasa tadi, puasa Sya'ban gitu aja, bukan puasa nisfu Sya'ban. Terus ada hadis mengatakan ada 5 malam yang doa itu mustajab, tidak ditolak. Awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Ini hadis juga palsu, tidak benar. Kemudian juga saya didatangi oleh Jibril lalu berkata, Muhammad, ini malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah memerdekakan dari neraka sebanyak bilangan bulu kambing dan seterusnya ya. Maka ini tidak benar. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku, juga tidak benar. Hadis siapa yang menghidupkan malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, malam 2 hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka tidak akan mati hatinya pada saat hati yang lain manusia pada mati dan lain sebagainya. Intinya tidak ada yang amalan secara khusus di nisfu Sya'ban baik siangnya maupun malamnya, biasa saja. Yang terpenting itu 2 hal yang dihindari, syirik sama bertengkar. Ngertos nggih? Nah, itu insya Allah ini ujian bagi kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh Ustaz, walaupun itu batil atau palsu itu kan hadis, ya diwalik ya. Walaupun disebut hadis tapi itu kan palsu, nggak boleh kata Nabi, haram ya, harus yang sahih saja. Jadi itulah pentingnya kenapa harus ikut ahli hadis ya, menjadi ahlu sunnah, supaya tidak terjatuh ke dalam kesalahan yang sia-sia. Jadi cukuplah hadis-hadis yang sahih yang ada, itu sudah cukup bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini renungan pendidikan di bulan Sya'ban dalam rangka menyongsong bulan Ramadan. Semoga berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Kalau ada yang bertanya monggo sebelum kita tutup adzan. Itu sekedar contoh Pak. Jadi jumlahnya hadis yang dhaif, yang palsu itu sangat berkar, daftarnya panjang. Kok bisa? Ya bisa saja. Dalam banyak fadilah itu banyak sekali yang tidak benar. Disitulah keistimewaannya ahli hadis, sehingga bisa memilah-milah mana yang berita dari Nabi itu yang benar, mana yang hoax. Zaman sekarang saja coba bagaimana orang sekarang urusan dunia yang nggak seberapa, begitu beritanya hoax kan kita marah, mau itu palsu, itu hoax itu. Nah, padahal mek dile sakjane omongane bener, cuma sing ngomong duduk A ya, cari ini A padahal sing ngomong B, ngune wis kita sudah mangkel gitu. Lah apalagi ini memang ucapannya batil, Nabi nggak pernah berucap. Maka kata Nabi, berdusta atas nama saya nggak sama dengan orang lain. Kalau kepada orang atas nama orang lain itu istilahnya haram, berdosa, ini lebih gede lagi. Nah, karena memang agama Islam itu agama yang istimewa, keasliannya dijaga oleh Allah dan tidak diterima amal ibadah kecuali ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun singkat dan tidak direncana
membawa kepada kebaikan dan manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Semoga ilmunya jadi manfaat, amalnya jadi soleh, dan kita diberi sehat walafiat, ketemu Ramadan, diberi taufik, hidayah, inayah, menjadi orang-orang yang bertakwa bersama keluarga dan anak cucu kita. Allahumma amin. Kiranya cukup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Sabda Ilmu, Selaksa Hikmah.